Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, anak-anak sekalian, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mujahid Al-Islami. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi PAI atau Pendidikan Agama Islam untuk kelas 6 dengan judul Tauhid. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah dengan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tauhid. Seperti yang kita ketahui, tauhid itu adalah mengesahkan Tuhan. Tetapi bukan berarti seluruh umat di dunia mengesahkan satu Tuhan saja, yang seperti kita ketahui dalam Islam. Contoh di Indonesia. Di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali agama. Tapi yang wajib kita ketahui ada 5. Yang pertama Kristen, yang kedua ada Protestan, yang ketiga ada Hindu, keempat ada Buddha, dan yang paling utama agama kita yaitu adalah Islam. Islam sendiri sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang paling utama, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina 'indallahil Islam. Tidak ada sebuah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Surat Al-Imran ayat 19. Oke, apa itu tauhid? Kita masuk ke materi kita pada hari ini. Apa itu tauhid? Tauhid secara garis besar yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dari kalimat tauhid tersebut bukan berarti tauhid hanya satu itu saja. Ada percabangannya, ada penjelasan lainnya dari tauhid tersebut. Dan itu dibagi menjadi 3. Apa saja kah itu? Yang pertama yaitu adalah tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Oke, kita masuk ke tauhid rububiyah. Pertanyaannya, apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah kalau bisa kita gambarkan dalam kehidupan kita masing-masing yang kita rasakan sampai saat ini, banyak sekali hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada kita, sehingga kita bisa menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangatlah agung. Sebagai contoh, ketika malam hari kita melihat ada bulan yang begitu terangnya. Kita sempat berpikir, apa sih yang menciptakan bulan tersebut? Di siang hari ada matahari dengan begitu cerahnya. Lalu kita berpikir, siapa yang menciptakan matahari? Siapa ya? Pasti kalian tahu. Ya, yang menciptakan matahari dan bulan adalah Allah Subhanahu wa taala. Atasnya itu dinamakan dengan tauhid rububiyah. Kita mengesahkan bahwasanya segala sesuatu yang Allah ciptakan, entah itu dari matahari dan bulan, adalah ciptaan dari Allah. Sehingga kita mengesahkan, kita mengimani. Ada juga bumi kita yang kita miliki sekarang ini. Dengan begitu luasnya, kita di dalam bumi tersebut seperti kecil sekali. Siapa yang menciptakan itu? Allah Subhanahu wa taala. Disinilah maksud dari tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah ciptakan, sehingga kita bisa menikmati ciptaan-ciptaannya. Yang lainnya dari tumbuh-tumbuhan, ada pohon, macam-macam banyaknya. Ada yang pohon penuh dengan buahnya,
Ada juga pepohonan yang tidak memiliki buahnya. Atau mungkin ada jenis-jenis tanaman-tanaman yang bisa memberikan penyakit pada kita. Ada lagi hewan-hewan, bahkan hewan terkecil pun Allah ciptakan. Seperti contoh yang bisa kita lihat, ada semut dan ada lemur. Ciptaan Allah begitu banyaknya, begitu luasnya, dari yang paling kecil sampai yang besar, dari yang paling baik sampai yang paling buruk pun Allah ciptakan semuanya, tidak lain dan tidak bukan hanya karena untuk mewujudkan, untuk mengungkapkan, untuk diungkapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah luar biasa. Allah itu Maha yang Esa, Maha Kuasa. Lalu bagaimana dengan tauhid uluhiyah? Nah, kita masuk pembahasan yang kedua. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah sama rububiyah ini kalau bisa kita katakan keduanya saling terikat. Kita tidak akan bisa melakukan atau mengimani dengan tauhid uluhiyah kalaupun kita tidak mengimani tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah di sini bisa kita artikan sebagai kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara beribadah. Kalau rububiyah kita mengimani Allah, kita mengesahkan Allah karena ciptaannya. Sedangkan tauhid uluhiyah kita mengimani Allah karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perwujudan reaksi kita atas apa yang telah Allah ciptakan dan kita percaya bahwasanya Allah itu Maha Kuasa sehingga kita beribadah, maka muncullah di sini tauhid uluhiyah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu matahari itu besar, matahari itu penuh dengan cahaya. Ada bulan di malam hari, ada bumi tempat kita berpijak, ada tanaman-tanaman dan hewan-hewan. Sehingga karena kita mengesahkan Allah atas ciptaannya, muncullah reaksi kita untuk beribadah, yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Perlu diingat bahwasanya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah saling terikat satu sama lain. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk karena kita mengimani apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, dan dari hal yang paling baik sampai hal yang paling buruk. Oke, sekian pembelajaran kita. Mari kita ucapkan hamdalah dengan bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and share. Syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.